Selamat sore Bapak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada pelaksanaan Zoom Podcast pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih karena telah bergabung menjadi narasumber pada podcast. Izin kami mendapatkan tugas Pancasila mengenai pengamalan sila pertama yang berada di UPT Pemasyarakatan. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Izin Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57, nama Ucok Sahat Immanuel Simanjuntak STB 5047, Program Studi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57, nama M. Alvarus Putra STB 5024, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Pak, izin memakan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57. Nama Pedro Agung Manurung, STB 5035, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57. Sultan Alif Astifa, STB 5045, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57, nama Andri Nova Putra, STB 5004, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Baik, terima kasih adik-adik Taruna Politeknik telah mengundang saya sebagai narasumber. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Tommy Marata. Saya bekerja di UPT Rumah Tahanan Negara kelas 2B Sipirok. Saya bertugas di penjagaan. Izin Pak, kami di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bapak. Pertama dari saya, yaitu kemarin saya lihat di media sosial Facebook Rutan kelas 2B Sipirok. Ada beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Rutan kelas 2B Sipirok. Bisa Bapak jelaskan apa-apa saja sih sebenarnya kegiatan keagamaan yang berada di Rutan tersebut? Baik, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Rutan kelas 2B Sipirok yaitu dibagi menjadi dua. Dikarenakan di Rutan kelas 2B Sipirok terdapat dua agama, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh WBP yang beragama Islam yaitu sholat 5 waktu, sholat Jumat, serta yasinan yang biasanya dilaksanakan setelah sholat Jumat. Sedangkan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh WBP yang beragama Kristen yaitu kebaktian pendalaman Alkitab yang dilaksanakan pada hari Kamis dan kebaktian hari Minggu yang dilaksanakan pada hari Minggu. Demikian adik-adik Taruna. Siapa? Izin Pak, ada seteruskan Pak. Apabila ada WBP di Rutan kelas 2B Sipirok yang beragama Buddha atau Hindu, itu bagaimana Pak proses keagamaan mereka Pak? Izin arahan Pak. Baik, sejauh ini di Rutan kelas 2B Sipirok tidak ada tahanan yang beragama Hindu maupun Buddha. Sehingga pada saat ini tempat ibadah untuk agama-agama tersebut belum tersedia. Namun, jikalau pada suatu saat nanti atau hari-hari ke depan terdapat warga binaan yang masuk ke Rutan kelas 2B Sipirok, yaitu agama Hindu ataupun Buddha, kami dari petugas Rutan kelas 2B Sipirok bersiap untuk mengadakan kegiatan keagamaan bagi agama tersebut dengan mendatangkan
pengajar agama mereka. Demikian adik-adik taruna. Siap, terima kasih Pak. Siap. Izin bertanya. Jika pada saat pelaksanaan ibadah, baik itu yang Nasrani ataupun yang Muslim, jika ada WBP yang tidak mengikuti ibadah, apakah yang dilakukan para petugas dalam mengatasi masalah tersebut? Demikian, Pak. Baik, izin menjawab. Jika terdapat warga binaan yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan, hal yang pertama yang akan kami laksanakan bagi petugas penjagaan, yaitu kami akan menanyakan kepada warga binaan tersebut apa alasan mereka tidak mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, kami akan menganjurkan mereka untuk tetap beristirahat. Jika mereka malas-malasan, kami akan mengambil tindakan tegas dengan memaksa mereka untuk tetap ikut melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut. Demikian adik-adik taruna. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin Pak, izin bertanya Pak. Jadi kan yang seperti Bapak sampaikan tadi, terdapat dua agama yang mayoritas di rutan kelas 2 B Spiro, seperti agama Muslim dan agama Kristen. Seperti agama Muslim, kegiatan keagamanya seperti sholat berjamaah, sholat Jumat, pengajian, wirid yasin, dan lain-lain. Dan agama Kristen atau agama non-Muslim melakukan peribadatan atau ibadah sesuai ketentuannya. Jadi di sini Pak, saya izin bertanya, untuk yang beragama Muslim atau agama Kristen, apakah misalnya ini Pak, seperti nanti ada yang tidak pandai membaca Al-Quran atau yang ingin belajar Al-Quran bagi yang beragama Muslim, adakah tempat khususnya selain di luar jam-jam peribadatan tersebut disediakan untuk mereka yang ingin belajar keagamaan lebih mendalam, Pak? Izin, Pak. Baik, izin menjawab. Kami, petugas Rutan Kelas 2 Bispiro, tetap membuka tempat ibadah bagi yang beragama Islam, sehingga jika terdapat warga binaan yang beragama Muslim ingin melaksanakan atau ingin belajar mengenai agama, kami juga akan menganjurkan atau mengarahkan mereka untuk tetap menggunakan masjid, dan kami petugas akan menyuruh atau memerintahkan warga binaan yang pandai dalam hal ilmu agama untuk mengajari warga binaan tersebut yang ingin belajar mengenai agama. Demikian adik-adik taruna. Izin Pak, izin bertanya Pak. Izin bertanya tentang bagaimana pandangan Bapak dalam pelaksanaan sebagai petugas untuk mengawasi para narapidana dalam pelaksanaan ibadah. Apakah Bapak bersedia untuk bercerita Pak bagaimana pengalaman Bapak pada saat bertugas Bapak? Izin Pak. Baik, izin menjawab. Sejauh ini selama saya bertugas di Rutan Kelas 2 Bispiro, saya bersyukur pada setiap kegiatan keagamaan yang berlangsung. Kegiatan keagamaan tersebut dapat berjalan lancar tanpa gangguan apapun, baik dari gangguan dari pihak luar maupun gangguan dari pihak dalam, yaitu warga binaan tersebut sendiri. Sehingga setiap kegiatan keagamaan yang berlangsung di Rutan Kelas 2 Bispiro dapat berjalan dengan lancar, dan setiap WBP yang melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut dapat sungguh-sungguh melaksanakan proses ibadah tersebut. Demikian adik-adik taruna. Pak. Izin Bapak, izin bertanya Pak. Apakah ada Pak diskriminasi terhadap agama minoritas dan mayoritas di Rutan Kelas 2B Spiro Pak? Izin Pak. Baik.
di rutan kelas 2B Sipirok, kami menghilangkan yang namanya diskriminasi bagi umat beragama. Jadi, kami tetap bertoleransi bagi setiap agama yang ada di rutan kelas 2B Sipirok dengan tetap menjaga keamanan pada setiap proses kegiatan ibadah yang sedang dilaksanakan. Sehingga diskriminasi tersebut tidak terjadi di rutan kelas 2B Sipirok, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di rutan kelas 2B Sipirok. Demikian adik-adik taruna. Siap, terima kasih Pak. Izin Pak, izin bertanya tentang bagaimana sarana dan prasarana peribadatan di rutan kelas 2B Sipirok, Pak. Izin, Pak. Baik, izin menjawab. Sejauh ini, sarana dan prasarana ibadah di rutan kelas 2B Sipirok terbilang cukup baik, di mana tempat ibadah bagi yang beragama Muslim telah kami sediakan dengan cukup layak, dan sudah kami sediakan juga karpet untuk melaksanakan ibadah, mimbar untuk melaksanakan khotbah, serta pengeras suara. Demikian juga bagi yang beragama Nasrani, kami juga telah menyediakan prasarana dan sarana yang cukup baik, yaitu telah kami sediakan tempat ibadah khusus untuk warga binaan yang beragama non-Muslim, serta kami juga menyediakan alat musik dan mimbar khotbah bagi pendeta yang akan melakukan khotbah. Demikian adik-adik taruna. Siap, terima kasih Bapak. Apakah tempat melaksanakan kegiatan keagamaan di rutan kelas 2B Sipirok sudah layak atau memadai, serta apa saja prasarana yang tersedia di tempat melaksanakan kegiatan agama tersebut, Bapak? Izin Bapak. Sebelumnya izin menjawab. Kami dari petugas rutan kelas 2B Sipirok sejauh ini sangat bersyukur bahwasanya fasilitas ibadah di rutan kelas 2B Sipirok sudah sangat memadai, di mana bagi warga binaan yang beragama Islam telah disediakan yaitu tempat ibadah berupa masjid, di mana sudah terdapat juga karpet-karpet, alat pengeras suara, serta mimbar yang dapat digunakan bagi ustadz untuk melaksanakan khotbah, sehingga kami berpikir bahwasanya prasarana tersebut sudah sangat memadai bagi melaksanakan ibadah bagi warga binaan yang beragama Islam. Sedangkan bagi warga binaan yang beragama Kristen, kita juga bersyukur bahwasanya telah terdapat tempat ibadah bagi warga binaan yang beragama Kristen, di mana tempat ibadah tersebut juga sudah layak dan memiliki prasarana berupa alat musik, serta terdapat juga mimbar untuk melaksanakan khotbah oleh pendeta. Demikian, Bapak. Siap, Bapak. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan, Pak. Izin Pak, izin bertanya Pak. Taruna Muda P2 Menurung STB 5035. Izin Pak, izin bertanya, bagaimana perlakuan petugas selama mengikuti pembinaan keagamaan? Apakah para petugas ikut dalam pelaksanaan sembari mengawasi para narapidana? Atau hanya mengawasi saja? Atau apakah ada ketentuan yang lain, Bapak? Izin Pak. Izin menjawab. Perlakuan petugas pada pelaksanaan ibadah di rutan kelas 2B Sipirok, di mana setiap regunya, petugas regunya yaitu tidak semua beragama Islam ataupun tidak semua beragama Kristen, di mana pada setiap regu terdapat penjaga yang memiliki agama Islam dan Kristen, sehingga pada pelaksanaan sholat Jumat, di mana petugas yang beragama Islam ikut serta melaksanakan sholat Jumat.
Dengan demikian, petugas yang beragama Kristen, mereka lah yang bertanggung jawab untuk melakukan penjagaan pada pelaksanaan sholat Jumat. Demikian juga sebaliknya, pada pelaksanaan kebaktian bagi WBP yang beragama Kristen, yang dilaksanakan pada hari Kamis dan hari Minggu, petugas yang beragama Kristen ikut serta melaksanakan kebaktian pada hari tersebut. Sedangkan petugas yang beragama Islam bertanggung jawab untuk melakukan penjagaan pada proses kebaktian pada hari itu. Demikian, Bapak. Siap, terima kasih, Pak. Izin Pak, izin Taruna Muda Andri Novasya Putra, izin bertanya, apakah pembinaan keagamaan dapat membantu warga binaan dalam memahami dan mempelajari ilmu agama, Pak? Izin Bapak. Siap, izin menjawab. Proses pembinaan yang dilakukan di Rutan Spirok sejauh ini sangat membantu bagi warga binaan, di mana proses pembinaan tersebut dapat menambah pengetahuan warga binaan mengenai ilmu-ilmu agama yang mereka anut, sehingga mereka dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama mereka dengan baik, sehingga kami dari petugas Rutan Kelas 2 Bispirok berharap setelah mereka keluar dari Rutan Spirok ini, ilmu agama yang mereka dapatkan di Rutan Kelas 2 Bispirok ini dapat mereka laksanakan di kehidupan masyarakat di luar nantinya. Demikian, Pak. Izin Pak, izin bertanya. Apakah hari besar keagamaan juga dirayakan di Rutan Kelas 2B Sepirok? Izin Pak, mohon izin arahan dan bimbingannya Pak. Baik Pak, izin menjawab. Pelaksanaan hari keagamaan di Rutan Kelas 2B Sepirok sejauh ini telah dilaksanakan dengan baik, seperti pada hari keagamaan yang sebelumnya telah kita laksanakan, yaitu Idul Fitri, di mana Rutan Kelas 2B Sepirok telah melaksanakan sholat Id bersama di lapangan Rutan Kelas 2B Sepirok dengan seluruh WBP dan petugas yang bertugas, serta mendatangkan ustadz dari luar untuk melaksanakan atau memimpin sholat Id tersebut. Sedangkan pada perayaan hari agama Natal, kami dari Rutan Kelas 2B Sepirok juga melaksanakan kebaktian Natal yang dilakukan di Aula Rutan Kelas 2B Sepirok, Bapak. Demikian. Izin Pak, kami mendapatkan tugas mengenai pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Pengamalan sila pertama pada Rutan Kelas 2B Sepirok, apakah sudah berjalan seperti apakah para warga binaan saling menghormati keagamaan dari sesama warga binaan, ataupun bagaimana untuk hari besar keagamaan lainnya, apakah mereka juga saling menghormati? Izin Pak, izin arahannya Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami petugas Rutan Kelas 2B Sepirok terus menjunjung dan mengarahkan seluruh warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas 2B Sepirok untuk tetap menjunjung toleransi antara umat beragama, di mana pada setiap kegiatan ibadah yang dilaksanakan, kami menghimbau kepada seluruh warga binaan untuk tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan agar setiap kegiatan kebaktian dapat berjalan dengan lancar. Demikian. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Terkait untuk sholat pada agama Muslim, apakah
datang pembinaan keagamaan atau ustaz dari luar atau dari dalam sendiri, yaitu napi saja yang menjadi ustadznya Bapak. Itu juga dengan yang beragama, narapidana yang beragama Nasrani Bapak, izin Pak. Baik, izin menjawab. Untuk pelaksanaan sholat bagi WBP yang beragama Islam, kami mendatangkan ustadz dari luar terkhusus untuk kegiatan ibadah pada hari Jumat, yaitu pada sholat Jumat, dan pada hari peringatan hari keagamaan pada agama Islam. Sedangkan untuk kegiatan sholat sehari-hari seperti sholat 5 waktu tersebut dipimpin oleh warga binaan tersebut sendiri, diustati oleh warga binaan tersebut sendiri. Sedangkan pada kegiatan kebaktian bagi yang beragama Kristen, ibadah kebaktian tersebut dipimpin oleh pendeta yang kita datangkan dari luar. Demikian. Siapa? Terima kasih Pak. Izin Bapak, izin bertanya. Warga binaan yang ada di rutan kelas 2 B Sipirok ada berapa Bapak? Siap, izin Bapak. Sejauh ini per tanggal 27 Mei, jumlah warga binaan di rutan kelas 2 B Sipirok yaitu sebanyak 133 orang. Demikian. Siap, terima kasih Bapak. Izin Bapak, izin bertanya Pak, apakah pada saat pendeta didatangkan ke rutan kelas 2B Sipirok, apakah ada pengamanan Pak terhadap pendeta yang didatangkan itu Pak? Izin Pak. Siap, izin menjawab. Kami tetap melakukan pengamanan bagi pendeta yang kami undang masuk ke dalam rutan untuk melaksanakan kegiatan kebaktian, di mana pengamanan tersebut kami laksanakan mulai dari pendeta tersebut masuk ke dalam rutan hingga pendeta tersebut masuk ke dalam ruang ibadah kebaktian untuk yang beragama Kristen. Pada saat kegiatan berlangsung, kami juga tetap melaksanakan pengamanan, yaitu kami yang penjaga yang beragama Kristen ikut serta dalam kegiatan kebaktian tersebut sekaligus melakukan penjagaan terhadap pendeta yang kami undang agar pendeta tersebut tetap dalam keadaan aman serta pendeta tersebut dapat melaksanakan kebaktian dengan aman pula. Demikian. Terima kasih Pak. Izin Pak, apakah pada saat melaksanakan ibadah, apakah pernah ada sebuah permasalahan tentang tidak dapat hadirnya pembinaan dari salah satu keagamaan seperti Bapak Pendeta yang berhalangan hadir? Apakah pada saat itu terjadi kegiatan keagamaan tidak diadakan atau ada solusi lain, Pak? Izin Pak. Baik, izin menjawab. Jika terdapat halangan seperti yang dibicarakan tadi, pada pelaksanaan kebaktian bagi yang beragama Kristen, jika pendeta tersebut tidak dapat hadir untuk memimpin kebaktian, kami petugas yang beragama Kristen lah yang mengambil alih untuk melaksanakan proses kebaktian tersebut. Sedangkan bagi pelaksanaan ibadah yang beragama Islam, pada saat sholat Jumat, jika Ustadz tidak dapat hadir pada proses ibadah tersebut, petugas yang beragama Islam lah yang mengambil alih untuk memimpin proses ibadah tersebut. Demikian.
Coba, Pak. Izin Bapak, izin bertanya Pak. Untuk saat ini berapakah total jumlah warga binaan di rutan kelas 2B Sipiro dan berapa orangkah yang beragama Muslim dan berapa orangkah yang beragama Kristen pada saat ini Pak? Izin bertanya Pak. Baik, izin menjawab. Sejauh ini jumlah warga binaan di rutan kelas 2 Bisi Pirok yaitu 133 orang dengan rincian yang beragama Islam sebanyak 111 orang, sedangkan yang beragama Kristen sebanyak 22 orang. Demikian. Demikian Pak untuk Zoom podcast tanya jawab pada sore hari ini. Kami dari Taruna Poltekip mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan atas kehadiran Bapak pada Zoom podcast tanya jawab pada hari ini. Untuk akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Selamat sore Bapak. Baik, Terima selamat kasih sore. Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi atau asa atas peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar suatu negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan, baik yang dari dalam maupun dari luar. Salah satu sila yang sangat dijunjung tinggi ialah mengenai ketuhanan. Pada sila pertama Pancasila. Sila pada Pancasila yang erat kaitannya dengan ketuhanan ialah sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan Pancasila pertama, yaitu 1. Percaya kepada Tuhan, 2. Taat beribadah, 3. Berusaha untuk menjadi anak yang soleh dan soleha serta berbakti kepada orang tua, 4. Mengamalkan nilai-nilai agama pada setiap kegiatan, 5. Saling menghormati orang yang berbeda agama, 6. Menjaga keharmonisan antar umat beragama, 7. Tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Pancasila. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa merupakan perwujudan rasa dan takwa, tentunya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan tiap orang. Sila pertama juga berfungsi untuk menjamin, memperjuangkan, mengupayakan, dan membantu agar tiap-tiap penduduk memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk memeluk agamanya serta mengekspresikan keberagamannya itu. Penerapan sila pertama dijalankan oleh seluruh warga negara Indonesia dan negara harus menjamin bahwa warga negara mendapatkan hak untuk menerapkan sila pertama ini tanpa terkecuali, termasuk warga binaan yang sedang menjalankan hukuman di rutan atau lembaga pemasyarakatan sekalipun. Pengalaman Pancasila di UPT warga binaan merupakan orang yang tengah menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Walaupun warga binaan hilang kemerdekaan bergerak, namun hak mereka untuk mengamalkan sila pertama harus tetap dipenuhi. Salah satu hak tersebut ialah hak kebebasan beribadah. Salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mengamalkan sila pertama dan diterapkan dengan baik kepada warga binaan ialah Rumah Tahanan Negara kelas 2B Sipiro.